Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini Kentir Production sedang berkunjung ke salah satu situs purbakala ya. Nah, situs ini disebut situs Cipari di daerah Kuningan. Saya juga belum tahu sejarahnya seperti apa, tapi ayo kita ikuti perjalanan kita lihat sekitar sini ada apa aja. Nanti kita tanya sama narasumber yang ada di sini ya. Let's go. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak siapa namanya Pak? Saya Pak Rohiman. Pak Rohiman. Nah, kebetulan Pak Rohiman ini kan salah satu penjaga atau yang diberikan tanggung jawab di tempat ini Pak ya. Betul. Jadi ini namanya situs apa Pak? Ini yang dinamakan Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Oke. Cipari ya. Cipari. Itu saya buka aja Pak ya, jadi biar lebih jelas saja. Oke. Situs Cipari ya namanya. Nah teman-teman, kalau tadi kan memang kita lagi Kentir Production ini sedang lagi berkunjung, jalan-jalan lah istilahnya tadi. Cuman kebetulan kemarin itu ada saudara yang tahu tempat ini Pak. Jadi kan saya kan kebetulan nggak tinggal di sini. Jadi kan kebetulan ada saudara yang melihat atau mengetahui tempat ini, dia merekomendasikan tentang tempat ini. Ternyata tempat ini kan salah satu tempat tertua ya, tempat tua ya. Tua juga. Ini sebenarnya situs Cipari ini apa sih Pak? Jadi Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan salah satu cagar budaya peninggalan masa prasejarah. Yang mana masa prasejarah itu bahkan disebut juga masa praaksara. Oke. Kenapa masa prasejarah dinamakan masa praaksara? Itu menurut hasil penelitian. Pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan. Adapun awal penemuan keberadaan situs Taman Purbakala Cipari ini secara letak geografis berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan. Ini dengan luas areal kurang lebih 7.000 meter persegi. Itu awalnya pada tahun 1971. Lahan ini masih dikelola oleh masyarakat yang ada di sekitar Cipari ini. Ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Ini awal ditemukannya. Ya betul. Okay. Itu awal penemuannya seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Pak Wijaya menemukan sejenis batuan yang kebetulan ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Dengan adanya kemiripan dan kesamaan temuan batuan di sini, Pak Wijaya menginformasikan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Itu foto yang merupakan awal penggalian. Itu dengan penemuan salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu. Peti kubur batu itu merupakan salah satu peninggalan zaman Batu Besar di Garut. Dengan adanya temuan peti kubur batu yang pertama di situs Taman Purbakala Cipari ini, temuan itu ditindaklanjuti, dilaporkan ke tim survei sejarah dan purbakala yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan dilanjutkan dengan penggalian kokal, yang mana dari luas keseluruhan 7.000 meter persegi yang digali secara total itu baru 2.500 meter persegi. Yang mana penggalian tersebut yang dipimpin oleh seorang arkeolog dari LPPN Jakarta, Bapak Teguh Asmar MA, dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun temuan-temuan yang ditemukan pada penggalian total, sebagaimana yang ada di dalam museum ini. Ini seperti di sini ada papak-papak batu.
Tadi saya lihat ada kapal-kapal batu, ada mangkok, ada macam-macam. Jadi memang kalau kita lihat itu dari usia sendiri atau dari bentukan barang-barang yang ditemukan sendiri, memang itu prasejarah zaman-zaman istilah kalau orang saya sekolah dulu disebutnya kita kantor erectus kayak gitu Pak ya. Jadi memang hasil penelitian mengacu ke hasil penelitian benda-benda yang ditemukan di sini dengan adanya temuan kapal-kapal batu, gelang-gelang batu, benda-benda gerabah. Bahkan di sini juga ditemukan ada kapak-kapak perunggu yang ada di tanah sebelah sana. Itu sehingga menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami 2 masa zaman atau 2 masa peralihan. Akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Jadi 3000 tahun yang lalu ternyata di Cipari ini sudah ada peradaban kehidupan manusia dengan semua benda-benda yang ditemukan di situs Purwakarta Cipari. Nah, artinya ini menarik menurut saya Pak. Jadi memang kalau kita lihat dari temuan-temuan yang sendiri kan ini kan bisa dibilang zaman batu ya. Zaman batu. Jadi dalam istilahnya peradaban di masa lalu orang belum mengenal yang namanya pisau, gitu ya. Belum mengenal, masih digunakan peralatan-peralatan itu dari batu, tajam-tajam itu dari batu semua ya. Tapi di sini menariknya adalah ada beberapa batu-batu yang besar-besar itu kalau saya lihat itu kan bentukannya seperti lingga. Betul. Ya, lingga. Nah itu kalau di zaman leluhur kan bilangnya itu adalah tempat untuk peribadatan. Betul. Nah kalau ini tempat apa nih? Nah, jadi memang di situs Taman Purwakarta Cipari ini, terutama yang ada di luar lokasi kami, itu seperti peti kubur batu itu sendiri, memang digunakan manusia pada masa itu sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Lalu di sini juga ada batu tinggi besar yang ada di atas sana. Itu yang dinamakan batu menhir. Batu apa? Menhir. Ya. Jadi batu menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan. Yang mana mengacu ke adanya 2 kepercayaan pada masa itu, antara animisme dan dinamisme. Jadi animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, sementara dinamisme itu percaya terhadap benda. Jadi batu tinggi besar yang ada di situs Taman Purwakarta Cipari ini itu yang dinamakan batu menhir, yang digunakan sebagai tempat untuk pemujaan atau peribadatan. Nah memang diperkirakan bentukannya pada kali seperti ini Pak, diperkirakan. Memang di situs Taman Purwakarta Cipari ini untuk sementara peti kubur batu ditemukan yang digunakan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa tersebut. Hanya waktu diadakan penggalian di situs Purwakarta Cipari ini tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia. Itu hanya ditemukan benda-benda. Sebagian ada yang ditemukan di dalam peti kubur batu, sementara yang lainnya banyak berserakan di lokasi yang 2.500 meter persegi. Itu waktu penggalian kota yang dilakukan oleh arkeolog dari ABKN Jakarta. Bukti-bukti penggalian seperti foto-foto di atas ini. Foto-foto ini menggambarkan waktu penggalian atau ekskavasi penemuan benda-benda yang kita mengeluarkan sekali. Jadi menurut saya ini kan 500 tahun sebelum Masehi Pak ya. 1000 tahun sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada, menurut saya adalah kalau kita lihat beberapa peninggalan-peninggalan prasejarah di masa lalu, kan kita ada juga di Gunung Padang. Betul. Gunung Padang kan dilansir atau diprediksi adalah itu juga lebih tua daripada Mesir Pak ya. Artinya peradaban di masa lalu itu kita memiliki peradaban yang lebih tua. Nah, akan tetapi perbedaannya adalah kalau di sini, ini saya cuma melihat dari sisi saya Pak ya. Kalau di sini kan kita lihat peninggalannya masih berbentuk batu-batuan, masih kapak perunggu, kapak batu, gitu kan. Kalau di Gunung Padang itu ribuan tahun lebih tua, tetapi kalau saya lihat peradabannya itu mereka justru isunya itu bangsa-bangsa yang sudah modern malah justru. Kalau bicara tentang situs Purwakarta Cipari, ini hasil penelitian dari temuan-temuan benda di sini. Ada indikasi manusia-manusia di sini hidupnya sudah melekat. Jadi tidak modern lagi.
tidak berpindah-pindah lagi. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan adanya temuan seperti gerabah-gerabah. Itu mangkok-mangkok dan juga kendi-kendi itu salah satu bukti yang digunakan manusia-manusia pada masa itu sebagai alat-alat untuk sehari-hari. Nah, unik Pak ya, bentuk kendinya unik ya. Jadi kalau saya lihat bentuk kendi mangkoknya itu seperti apa ya, buatan-buatan itu memang ada yang mulus ya, ada yang masih utuh, ada juga yang memang rekonstruksi ulang bersama. Jadi waktu ditemukan gerabah-gerabah tersebut memang sudah pecah-pecah, tapi pecahnya masih berdekatan sehingga masih bisa disambungkan kembali. Hanya dalam waktu penyambungan atau rekonstruksi ulang itu disambung kembali, itu ada yang hancur sehingga dilengkapi dengan semen-semen dan lem putih. Itu salah satu cara untuk merekonstruksi ulang benda-benda yang ditemukan sudah pecah, tapi tetap kita gabungkan sehingga bisa diketahui dari segi bentuk. Itu salah. Di Kuningan pun ternyata ditemukan salah satu peradaban atau prasejarah peninggalan prasejarah yang cukup tua ya Pak ya. Gitu. Jadi menurut Bapak sendiri harapan Bapak terhadap warga sekitar atau terhadap pemerintah mengenai hal ini, terhadap bangsa kita mengenai peninggalan prasejarah seperti apa? Harapan kami dengan adanya temuan-temuan atau salah satu situs berbakat seperti ini, mari kita sama-sama sekalikan. Kita sekalikan, kita jaga, dan ini salah satu aset. Aset suatu peradaban yang perlu kita pertahankan. Bahwa juga suatu kehidupan masa lalu bisa diteliti, bisa dilihat dari adanya temuan benda-benda seperti salah satu di sini. Dan di sini dengan adanya temuan benda-benda yang dikatakan dia maju atau modern, sehingga cara hidup yang sudah maju modern yang dinamakan Homo sapiens itu. Jadi Homo sapiens itu homo yang sudah cerdas, sudah pintar. Mungkin salah satunya temuan-temuan di sini ini menggambarkan juga dan juga tidak nomaden lagi, tidak berpindah lagi, ada juga sudah menetap. Jadi harapan kami secara kadang-kadang mari kita sama-sama lestarikan, kita jaga peninggalan yang sangat berharga. Pak, terima kasih waktunya sudah mau diajak ngobrol ngalur itu mengenai peninggalan yang ada di sini Pak ya. Nanti mungkin kita mau lihat sekitar sini ada apa aja. Terus batu ini ada yang besar ada berapa Pak? Batu yang besar ada berapa yang? Nanti kita bisa lihat langsung boleh dan mengenai sejarah singkatnya. Keberadaan Museum Situs Taman Purba Paciparu ini ditemukan tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan itu merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta pada tahun 1975. Sedangkan untuk menyimpan dan menampung benda-benda semua, maka dibangunlah gedung museum ini pada tahun 1976. Sedangkan peresmian Museum Situs Taman Purba Paciparu ini diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Hadi. Itulah mengenai secara singkat, secara garis besar keberadaan Museum Situs Taman Purba Paciparu. Oke, kalau gitu terima kasih Pak. Nanti mungkin kita muter-muter sedikit Pak lihat daerah sini. Teman-teman ini keren sih menurut saya. Jadi di Kuningan sendiri ada salah satu peninggalan prasejarah yang cukup bisa dibilang ini kan aset yang ada di Kuningan sendiri. Harusnya ini bisa lebih menarik wisatawan Pak ya. Mudah-mudahan sih kedepannya juga bisa belajar dari peninggalan-peninggalan yang ada di sini. Mudah-mudahan juga nanti kedepannya pengunjung akan makin banyak Pak ya di sini, banyak yang belajar dan banyak yang istilahnya berkunjung ke sini Pak ya. Ya Pak, terima kasih waktunya Pak sudah mau diajak ngobrol hal itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, kita mau Jadi salah satu temuan awal peti kubur batu yang digali pada tahun 1972
yang digali oleh tim survei sejarah dan Purbaka Kuningan. Dan ini salah satu peninggalan megalitikum yang ada di situs Taman Purbaka Cipari. Dan peti kubur batu ini digunakan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara zaman batu besar megalitikum. Oh, jadi itu tempat mayat, Pak ya? Betul. Oke. Hanya di dalamnya tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba karena salah satu mantarnya tinggi, subur dan gembur sehingga cepat hancur. Okay. Tapi di dalamnya ada sebagian benda yang ditemukan seperti ada kapak-kapak batu, ada benda-benda gerabah. Itu memang sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini. Sehingga mengacu ke segi fungsi, peninggalan situs Taman Purbaka Cipari ini, benda-bendanya itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal-bekal kubur di dalam peti kubur batu ini. Okay. Yang kedua, digunakan untuk benda-benda upacara, mengacu ke kepercayaan dinamisme, percaya terhadap benda. Yang ketiga, digunakan untuk alat. Itulah 3 fungsi tadi. Kenapa benda-benda di sini kecil-kecil dan juga ukuran-ukurannya memang tidak sama ya. Jadi memang identik manusia purba besar, tetapi kenapa benda di sini kecil-kecil karena 3 fungsi tadi. Kalau yang di sana itu yang seperti lingga itu tadi yang saya bilang, Pak, itu tempat apa itu, Pak? Itu kalau yang di sana itu yang dinamakan altar berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang undak digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Batu lebar di bawah dolmen atau batu meja yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Lalu di sana ada batu yang berlubang. Kalau yang lubangnya 1 dinamakan lumpang batu, sementara kalau yang lubangnya banyak dinamakan batu dakon. 2 nama benda, 2 bentuk benda, 1 fungsi digunakan untuk menumbuk, meracik dan meramu pada masa-masa itu. Kita boleh ke sana, Pak? Boleh. Ayo. Ini yang dinamakan dolmen atau meja batu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Sementara batu yang berlubang, ini ya. Ini lubangnya banyak ya, mohon maaf. Sementara di bawah itu ada lubangnya yang 1, itu yang bedakan. Kalau yang lubangnya banyak dinamakan batu dakon, kalau yang lubangnya 1 dinamakan lumpang batu. 2 nama benda, 2 bentuk benda, 1 fungsi digunakan untuk menumbuk, meracik dan meramu pada masa-masa itu. Okay. Jadi memang ini unik sih. Jadi memang ya kita bilang sih bagus dan keren lah kalau bahasa sekarang itu bilangnya. Jadi beruntung sekali warga Kuningan yang punya istilahnya aset ini, Pak ya. Betul. Ya. Jadi kita juga ikut bangga ternyata memang Nusantara itu sangat kaya akan sejarah dan ini adalah salah satu bukti kebesaran peradaban kita di masa lalu, Pak ya. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, Pak. Jadi di sini kan memang banyak sekali ilmu yang harusnya bisa kita gali. Jadi selain kita belajar sejarah di sekolah, kita juga harus istilahnya berkunjung ke tempat-tempat prasejarah seperti ini agar lebih memiliki rasa nasionalis yang lebih tinggi, Pak ya. Salah satunya dengan datang ke sini, mungkin di sekolah hanya dari buku dan penyampaian guru yang bersangkutan, tapi dengan datangnya ke satu tempat seperti situs Purbaka Cipari ini salah satunya, itu kita bisa melihat buktinya. Betul. Bahwa peradaban pada masa itu ternyata ada. Betul. Wow, keren banget teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua dan bisa jadi lebih berkembang lagi, warga sekitar juga bisa lebih senang akan datangnya banyak yang berkunjung, Pak ya istilahnya. Betul. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu ikon yang ada di sini, Pak ya. Ya udah teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya itu aja informasi yang bisa kita kasih mengenai situs Taman Purbaka Cipari, Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan, bahan berpikir, juga bahan referensi untuk kita belajar ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi.